Baik teman-teman, perkenalkan saya Erichan Sigalingking dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas sedikit tentang PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25 dan PPh pasal 26. Langsung saja ke materi yang pertama, PPh pasal 23. Pengertian pajak penghasilan pasal 23 atau yang biasa disebut dengan PPh 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dari pemotongan oleh pihak lain. Objek PPh 23 biasanya berupa bunga, royalti, dividen, sewa, jasa, dan penghasilan lainnya. Yang kedua, pengertian PPh 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang berfungsi sebagai kredit pajak luar negeri. Artinya, pajak ini memberikan hak bagi wajib pajak dalam negeri untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan di luar negeri terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Yang berikutnya, pemungut PPh 23 dipungut oleh yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat BOT, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemungut PPh 24. PPh 24 tidak memiliki pemungut karena sifatnya adalah pengkreditan pajak yang telah dibayar di luar negeri terhadap pajak penghasilan di Indonesia. Yang berikutnya, objek PPh 23 dan 24. Objek PPh 23. Yang pertama, dividen, kecuali yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sejenisnya lainnya. Yang ketiga, royalti. Yang keempat, sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kelima, penghasilan dari jasa tertentu seperti jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Objek PPh 24. Yang pertama, penghasilan yang diterima dari luar negeri, misalnya 1. Dividen, 2. Bunga, 3. Royalti, 4. Penghasilan lainnya yang dikenakan pajak di negara sumber. Tarif PPh 23 dan PPh 24. Tarif PPh 23. Yang pertama, dividen, bunga, dan royalti 15% dari jumlah bruto. Yang kedua, sewa dan penghasilan lain 2% dari jumlah bruto. Yang ketiga, jasa tertentu 2% dari jumlah bruto. Tarif PPh 24. Yang pertama, besarnya tarif disesuaikan dengan ketentuan pajak di negara sumber serta perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang berlaku antara Indonesia dan negara tersebut. Yang berikutnya, penghitungan PPh 23 Yang berikutnya, perhitungan PPh 23 dan PPh 24. Perhitungan PPh 23. Yang pertama, rumus. PPh 23 sama dengan tarif X jumlah bruto. Saya ulangi, tarif dikali jumlah bruto. Contoh, jika sewa gedung sebesar 100 juta rupiah, maka PPh 23 yang dipotong PPh 23 sama dengan 2% dikali 100 juta sama dengan 200 juta. Penghitungan PPh 24. Yang pertama, rumus kredit PH 24 sama dengan pajak dibayarkan di luar negeri atau dibatasi oleh ketentuan di Indonesia. Yang kedua, contoh, jika penghasilan di luar negeri sama dengan 50 juta dengan pajak di luar negeri 10% dari tarif pajak Indonesia 15%, maka
kredit PPh 24 pajak yang dibayar di luar negeri lebih kecil pajak terutang di Indonesia. Dari pembahasan mengenai pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan bahwa penghasilan atau PPh pasal 23 dan PPh pasal 24 merupakan bagian dari sistem perpajakan Indonesia yang dirancang untuk memastikan pemungutan pajak yang adil dan efisien. Keduanya berperan penting dalam mengatur pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak baik dari dalam negeri maupun luar negeri. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, seperti penghasilan dari bunga, dividen, royalti, sewa, dan jasa tertentu. Pemotongan pajak dilakukan oleh pihak membayar penghasilan kepada penerima penghasilan dan disetorkan ke kas negara. PPh pasal 23 bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pemungutan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri. Selain itu, mekanisme pemotongan langsung ini juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meminimalisir potensi penghindaran pajak. PPh pasal 24 di sisi lain memberikan fasilitas kredit pajak luar negeri kepada wajib pajak Indonesia yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah membayar pajak di negara sumber penghasilan tersebut. Fasilitas ini dirancang menghindari pajak berganda atas penghasilan yang sama, serta memberikan keadilan fiskal bagi wajib pajak yang beroperasi atau memperoleh penghasilan di luar negeri. Dengan adanya PPh pasal 24, wajib pajak Indonesia dapat mengurangi kewajiban pajak yang terutang di Indonesia dengan mengklaim pajak yang telah dibayar di luar negeri sebagai kredit pajak. Perbedaan utama antara PPh 23 dan 24 terletak pada objek dan tujuan penerapannya. PPh pasal 23 berfokus pada pajak yang dipotong dari sumber oleh pemberi penghasil di dalam negeri. Sedangkan PPh pasal 24 mengatur pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri yang telah dikenakan wajib pajak negara lain. PPh pasal 23 lebih bersifat pengaturan pajak domestik, sementara PPh pasal 24 lebih bersifat internasional dengan tujuan utama menghindari pajak berganda yang memperoleh penghasilan dari luar negeri. Yang berikutnya pengertian daripada pajak penghasilan PPh pasal 25 dan 26. PPh 25 berisikan aturan wajib mengenai bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga wajib pajak memiliki beban utang yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahun pajak. Penghasilan kewajiban angsuran pajak ini muncul ketika wajib pajak memiliki utang pajak penghasilan yang kurang dibayarkan di surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Pajak penghasilan PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak negeri dari Indonesia, baik yang berada di dalam kegiatan usaha, pekerja, maupun sumber lain yang terletak di Indonesia. Pajak ini dipotong oleh pihak Indonesia yang memberikan penghasilan kepada WPLN dan pemotongan ini bersifat final. Dasar hukum PPh ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang ini berubah selama 4 kali atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagai perusahaan kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagai perubahan ketiga, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai perubahan keempat. Siapa subjek pajak pada penghasilan PPh pasal 25 dan 26? Subjek pajak pada penghasilan PPh pasal 25 adalah wajib pajak dalam negeri yang mencakup pertama orang pribadi dalam negeri, yang kedua badan usaha dalam negeri.
Apa saja pengecualian pada pajak penghasilan PPh pasal 25 dan 26? Pengecualian pajak penghasilan pasal 25 berkaitan dengan kondisi di mana wajib pajak tidak diwajibkan untuk membayar angsuran pajak secara berkala selama tahun berjalan. Berikut adalah beberapa pengecualian atau kondisi khusus di mana wajib pajak dapat dibebaskan dari kewajiban membayar angsuran PPh pasal 25. Yang pertama, wajib pajak yang tidak memiliki penghasilan teratur. Yang kedua, wajib pajak baru. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi atau non karyawan. Yang keempat, penghasilan yang dikenakan pajak final atau tidak kena pajak. Yang kelima, wajib pajak yang mengajukan permohonan pengaturan dan pembebasan angsuran. Yang keenam, wajib pajak yang dinyatakan pilot atau dalam likuidasi. Beberapa tarif untuk objek pajak penghasilan PPh pasal 25 dan 26. PPh pasal 25 sebenarnya ini menetapkan tarif pajak yang langsung dikenakan pada penghasilan sebaliknya. PPh pasal 25 mengatur pembayaran angsuran pajak penghasilan secara berkala. Cara menghitung angsuran PPh pasal 25. Untuk wajib pajak badan dan orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas, angsuran bulan dihitung sebagai berikut, di mana pajak penghasilan terutang tahun lalu adalah pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan SPT tahunan sebelumnya. Kredit pajak mencakup lebih banyak yang telah dipotong atau dibayar di muka. Misalnya PPh pasal 22, 23, dan 24 di tahun sebelumnya. Pada pajak penghasilan pasal 26 yang mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak di luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia. Pihak pemotong adalah pihak yang membayarkan atau menyediakan penghasilan kepada WPLN sebelumnya melakukan pembayaran kepada WPLN. Pihak-pihak yang wajib memotong PPh pasal 26. Pihak-pihak yang berkewajiban memotong pasal 26 meliputi: yang pertama, badan usaha di Indonesia; yang kedua, instansi pemerintah; yang ketiga, bentuk usaha tetap; yang keempat, organisasi sosial dan lembaga nirlaba. Contoh pemotongan, misalnya jika perusahaan di Indonesia membayarkan royalti kepada WPLN senilai 100 juta, perusahaan tersebut wajib memotong PPh pasal 26 sebesar 20%, yaitu 20 juta, dan menyetorkan ke kas negara. Perusahaan kemudian akan membayarkan 80 juta ke WPLN. Ringkasan tanggung jawab pihak pemotong. Pemotong memotong PPh pasal 26 sebelum melakukan pembayaran kepada WPLN. Menyetorkan pajak yang dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Melaporkan pemotongan PPh pasal 26 melalui SPT masa PPh pasal 26 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. PPh pasal 25 mengatur angsuran bulanan pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri, membantu mereka mencicil pajak yang terutang untuk merugikan beban akhir tahun. Perhitungan angsuran didasarkan pada tahun sebelumnya, yang dikurangi kredit pajak dan dibagi dalam 12 bulan. Pembayaran dilakukan sendiri oleh pihak wajib pajak setiap 12 bulan. PPh pasal 25 bermanfaat bagi pajak dengan meringankan kewajiban pajak tahunan serta pemerintah dalam menjaga kestabilan arus penerimaan pajak sepanjang setahun. Sebagai instrumen pajak PPh 25 untuk mendukung kepatuhan pajak yang pengelolaan pajak yang berkelanjutan di Indonesia. PPh pasal 26 adalah ketentuan dalam pajak di Indonesia mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia. Pasal 26 diperlakukan kondisi untuk memastikan bahwa WPNL yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pemotongan pasal 26 dilakukan oleh pihak yang membayarkan penghasilan kepada WPLN seperti perusahaan, instansi pemerintah Indonesia. Tarif umum pemotongan adalah 20% dari jumlah bruto penghasilan yang diterima WPLN, kecuali jika tarif khusus berlaku sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda P3B antara Indonesia dengan negara WPLN. Sekian materi yang bisa saya jelaskan.
dalam pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan kalimat atau perkataan atau mungkin gangguan atau kebisingan, mohon dimaklumi. Terima kasih.